Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup, maka sungguh kehidupan yang saat ini sedang kita jalani adalah karena atas izin Allah Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita diberikan keluasan waktu, maka sungguh luas itu pun milik Allah Al-Wasi dan waktu itu pun milik Allah Al-Waqt. Sebab itulah orang-orang yang senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah sampaikan kepada hambanya, wala khaufun wala hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang dengan kehidupan ini. Walaupun saat ini dunia sedang dirundung oleh kedukaan, termasuk Indonesia saat ini di dalamnya sedang dirundung duka dengan wabah masalah C-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Bagi orang-orang yang beriman tentu tidak membuat dirinya menjadi risau, tidak membuat dirinya menjadi galau, tidak membuat dirinya menjadi marah. Kenapa? Karena ma asobathum min musibah ila biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Bagi orang-orang yang beriman, justru ini menjadi peluang, menjadi kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki tentang kualitas kehidupan dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kemudian kita melupakan untuk bersolawat kepada manusia pilihan Allah, kekasih Allah, manusia yang telah mengantarkan kita, mengantarkan umat manusia minad dulumati ilan nur. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia, istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Al-Qawi yang maha kuat memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga ajal menjemput. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu motivasi bekerja sebagai ladang ibadah. Motivasi, ketika kita berbicara tentang motivasi, itu adalah kalimat yang sering kita dengar. Apa sebetulnya yang disebut dengan motivasi? Bahasa sederhana adalah dorongan, sesuatu motif, sesuatu tujuan yang banyak dimiliki oleh manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kaitan dengan motivasi ini saya mencoba memilah menjadi 3 wilayah motivasi. Ada yang pertama, motivasi dasarnya karena intelektualitas. Maka orang yang kerjanya motivasi karena dasar intelektualitas, sebagaimana karakter intelektualitas yang isinya diisi oleh yang namanya hal-hal teknis, isinya yang diisi oleh hal-hal yang berbau angka, maka orang-orang yang bekerja yang didasarkan oleh intelektualitas, maka biasanya dia bekerja dengan cara menghitung. Dia akan semangat bekerjanya kalau dia dapat upahnya besar. Dia akan memilah-milah. Maka orang-orang yang bekerja dengan motivasi dengan dasar intelektualitas, sebagaimana orang yang masuk kuliah, dia akan memilih kuliah mana yang dia akan tempuh. Setelah dia kuliah, bukan masalah ilmunya dia dapatkan, yang penting lulus dengan nilai yang terbaik angkanya.
Dia nggak peduli dia menguasai atau tidak pekerjaannya. Yang penting setelah lulus dapat ijazah, diakui oleh dunia kerja, dia masuk di tempat kerja dengan upah yang besar. Itu adalah motivasi yang didasari oleh intelektualitas. Karena memang karakter intelektualitas yang memang menempati di otak manusia, wilayahnya di sebelah kiri, memang isinya adalah angka. Isinya adalah tentang sesuatu yang berbau materi. Dan manusia-manusia yang model seperti ini adalah manusia-manusia yang memang hidupnya serba yang dia kaitkan dengan materi. Maka dia pun mencari kebahagiaannya pun adalah kebahagiaan berbasis materi. Dia akan senang dan bahagia kalau dia punya uang banyak. Walaupun akhirnya setelah uang banyak, dia juga gak bisa gunakan apa-apa. Kenapa? Tapi memang itulah setan menggoda manusia, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran surat ke-7 ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Janji iblis yang disampaikan kepada Allah dan kemudian diabadikan rekam jejaknya di dalam Al-Quran surat ke-7, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-17, menginformasikan kepada kita yang harusnya kita merenung dan menjadikan sebuah pelajaran agar jangan sampai kita tergelincir oleh yang namanya bujuk rayu setan. Kenapa? Karena bujuk rayu setan menggelincirkan umat manusia dari beragam arah. Salah satunya adalah melalui intelektualitas itu yang seringkali membuat diri kita seolah-olah profesional, seolah-olah intelek, tapi justru sesungguhnya dia justru malah terjebak dengan angka-angka tersebut. Karena sahabat-sahabatku, dalam dunia kerja tidak hanya mesti memang dia diupah dengan uang, karena uang memang terbatas. Maka orang-orang yang bekerja karena hanya lantaran uang, maka yang didapatkan hanya limited edition. Apa itu? Edisinya hanya sedikit. Yang didapatkan hanya sedikit. Tapi ada juga orang, saya bukan itu yang dikejar. Maka ada wilayah motivasi yang kedua dalam bekerja. Apa itu? Emosional. Ya. Sebagaimana kecerdasan, ada emotional quotient. Ya, kecerdasan berbasis perasaan. Jadi emotional quotient atau emosi itu adalah wilayahnya wilayah perasaan. Dan perasaan hasil riset para pakar dengan pendekatan-pendekatan keilmuan, seseorang yang dengan menggunakan perasaan memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan intelektualitas. Antara thinking dengan feeling itu ternyata perbandingannya 1 berbanding 5.000. Mana yang lebih kuat? Hasil riset ternyata feeling jauh lebih kuat. Maka ada orang yang kemudian bekerja, kalau saya kerja bukan hanya sekedar uang, tapi saya justru bekerja karena senang. Saya karena hobi. Ya. Maka orang kalau kerja sekedar senang, sekedar hobi, dia nggak peduli terhadap dirinya. Bahkan dia tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal kondisi. Dia bekerja bahu-membahu. Yang penting dia diapresiasi, yang penting dia senang. Itulah yang disebut dengan hobi. Maka orang-orang yang hobi terdorong dia melakukan sesuatu. Contoh misalnya orang yang hobi mancing. Hobi mancing ini dia walaupun berhari-hari atau berjam-jam dia nunduk gitu kan di sebuah tempat, baik di laut ataupun di kolam ataupun di sungai, justru yang dikejar bukan ikannya, yang dikejar adalah momentum mancingnya itu. Kalau kemudian orang mancing itu diajak, ditanya gitu kan, sebetulnya apa sih yang dikejar? Itu nggak bisa dijelaskan. Bagi orang-orang yang logis mungkin, ini ikan. Ternyata mancing itu tarikannya. Coba saja orang yang hobi mancing berdua, yang satu dia bawa ikan, yang satu bawa pancing. Pancingnya itu dikaitkan ke mulut ikan supaya dia narik itu pancingannya. Ternyata orang yang hobi mancing nggak mau. Dia nggak mau. Yang dia kejar bukan itu, tapi ada sebuah kepuasan batin yang memang nggak bisa dijelaskan. Itu orang hobi begitu. Sama halnya orang yang motivasi bekerja, memang agak sulit juga dijelaskan. Kenapa kamu kerja sampai tengah malam? Saya memang workaholic.
Memang saya hobi kerja. Itu motivasinya. Nah, ini juga berbahaya kalau kemudian dia tidak ada motif yang lain gitu kan. Nah, sebab itulah ada orang, saya bukan karena hobi, tapi motivasinya adalah yang ketiga apa? Spiritual. Maka orang yang bekerja karena dasarnya spiritualitas, sebagaimana karakternya spiritualitas adalah tentang meaning, tentang makna, tentang nilai, tentang value. Islam mengajarkan tentang nilai-nilai, dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang luhur yang diturunkan dari Allah melalui Rasulnya sampai kepada kita melalui para pewarisnya. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal Anda menentukan pilihan. Kerja motivasinya apakah intelektual yang karena hanya angka, atau karena Anda ingin diapresiasi, dihargai oleh orang, karena sebuah perasaan kebanggaan, atau karena nilai, Anda yang menentukan. Nah, sebab itulah kaitan dengan yang namanya ibadah pun sama motivasinya. Bukan saja bekerja, ada orang yang ibadah dasarnya karena intelektualitas, dia hitung-hitungan, maka tidak heran ada dia kemudian gemar sholat duha, sholat tahajud, karena dia hitung-hitungan, kalau saya sholat duha maka saya akan dapat rezeki. Konotasi dalam otak kirinya, setelah sholat duha saya dapat rezeki, rezekinya pun materi. Ya, motivasinya intelektual itu kan. Tapi ada juga, saya enggak, bukan tentang materi. Bagi saya sholat duha karena saya hobi, karena saya senang saja. Dia enggak ada nilai lain, enggak ada muatan lain. Pokoknya saya senang saja karena saya melakukan ibadah karena senang. Tidak ada niat yang lain gitu kan. Pokoknya saya karena sudah terbiasa melakukan itu. Maka di hadapan Allah tuh nol juga. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang emosional melakukan segala sesuatu, dia akan senang ketika diapresiasi. Kamu ini rajin ibadah, kamu ini rajin sholat, kamu ini orang soleh gitu. Ketika ada orang yang mengkritisi, ada orang yang mencoba untuk mencemooh dirinya, atau bahkan dia kemudian dikritik, dia kemudian akan dengan sendirinya dia akan ciut dan kemudian dia marah. Kenapa? Karena dia tidak diapresiasi. Nah, kemudian yang ibadah model yang ketiga, ibadahnya karena dasar nilai. Dia bukan karena hobi, bisa saja dia terpaksa. Kenapa? Karena memang yang namanya ibadah memang harus dipaksa. Tapi yang bagus memang dia selalu memperhitungkan, kemudian tetap melibatkan perasaan, tapi juga melibatkan nilai. Yang paling bagus adalah paripurna motivasinya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ibadah yang kita lakukan, bekerja, bekerja apakah bisa masuk dalam kategori ibadah? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahwa yang namanya ibadah ini para ahli fuqaha, para ahli fikih memang supaya memudahkan itu membagi dua, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh. Karena memang pada zaman Nabi ibadah yang namanya ibadah itu tidak ada dibagi-bagi. Memang ahli fuqaha, para ahli fikih, ulama fikih membagi itu bukan untuk disempal, bukan dipisah-pisah. Tujuannya adalah untuk memudahkan supaya hamba-hamba Allah, kaum muslimin itu lebih mudah. Kita kan sering kali tentang ibadah kan berhubungan dan bahkan sering kali mendengar tentang bid'ah, tentang ini boleh atau tidak boleh. Ini. Cuman saya tidak ingin masuk ke sana karena ini menjadi polemik nantinya. Saya ingin membahas tentang kerja sebagai ibadah. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya ibadah, saya lebih sepakat bahwa ibadah itu enggak usah dipisah-pisah. Ibadah itu adalah segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan untuk atas nama Allah, itu namanya ibadah. Termasuk di dalamnya adalah kerja. Memang para ahli fikih mencoba memisah, misalnya kayak sholat, puasa, syahadat, zakat, haji itu adalah ibadah mahdhoh. Sementara kerja itu adalah ibadah ghair mahdhoh. Tapi kalau pemahaman saya lebih cenderung, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh ulama sebelum ahli fikih itu ada, bahwa ibadah itu tidak dipisah-pisah, adalah satu kesatuan. Maka lihat, ketika kita sholat pun, setelah kita takbiratul ihram, kita berucap di hadapan Allah dengan sebuah statement, dengan sebuah ucapan, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bahwa sesungguhnya hidup, mati dan semua gerak aktivitas kita ini untuk Allah. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quran ini menjadi dasar, yaitu surat ke-51 ayat ke-66, menjadi sebuah rujukan bahwa ibadah ini adalah wajib. Ibadah ini adalah menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ibadah ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Terus bagaimana caranya agar kerja kita menjadi ibadah? Maka yang pertama harus kita lakukan agar kerja ini menjadi ibadah motivasinya, maka strategi yang harus kita lakukan, sahabat-sahabatku, Anda harus meniatkan. Niatnya bagaimana? Ya niatkan bahwa kerja Anda sebagai sarana ibadah. Tapi terkait dengan niat ini, bahwa seseorang niat bahwa kerja ini menjadi ibadah atau tidak, niat ini ada yang diterima oleh Allah ataupun tidak. Apa dasarnya? Bisa lihat di Al-Quran surat 98, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah tidak memerintahkan seseorang untuk mengabdi kepada Allah kecuali dengan mukhlishina lahuddin, yaitu menyempurnakan, mentuluskan, memurnikan tentang nilai-nilai ibadah yang memang diajarkan oleh Allah dalam ajaran agama. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka dalam hal niat ini, niat bahwa ibadah kita menjadi diterima oleh Allah, maka tidak ada yang lain kecuali dengan dasar ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan yang memang murni, tidak tercampur oleh apapun, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan nih, kalau kerja niatnya karena Allah, kalau begitu nggak bisa nerima gaji dong. Oh gitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Oh, ini hal yang berbeda sahabatku. Ya, selama memang perusahaan sudah memperjanjikan dengan kita dan kita ada sebuah komitmen, ada perjanjian, ada MOU antara perusahaan dengan kita secara pribadi sebagai karyawan, maka ada sebuah ikatan, ada sebuah perjanjian. Maka selama perusahaan itu untung dari hasil apa yang kita lakukan, maka itu bukan berarti kalau kita menanyakan tentang hak kita, bukan berarti kita tidak ikhlas. Itu tetap kaitan dengan ikhlas, ya. Nah, sebab itulah, kecuali kalau memang perusahaan itu dalam kondisi yang memang sudah hancur-hancuran, ya, dan biasanya umumnya manusia, seseorang atau karyawan ketika perusahaannya sudah hancur-hancuran, sebelum hancur pun sudah kelihatan meriang-meriang, itu hengkang biasanya, ya kan? Apalagi sudah perusahaan hancur-hancuran. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin kita menjadikan kerja motivasinya sebagai ibadah, maka biasanya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dasar ikhlas. Dan ikhlas ini adalah kualitas tertinggi, ya. Ikhlas ini adalah kualitas tertinggi. Sebab itulah orang-orang yang bekerja dijadikan sebagai sarana ibadah, biasanya kerjanya tidak akan asal-asalan. Maka dia akan mencari pekerjaan dan juga akan melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena ibadah yang diserahkan bukan kepada perusahaan, kepada atasan, tapi kepada Allah pertanggungjawabannya. Dan Allah tidak tidur, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan sekecil apapun. Tidak ada motif untuk mencurangi, tidak ada motif untuk mencuri, tidak ada motif untuk mengakali. Nah, itu orang-orang yang kerja motifnya karena ibadah. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya ibadah ini memang dalam perspektif tauhid, ya, dalam perspektif akidah, bahwa ibadah ini ada 3 syarat agar ibadah diterima. Ini dalam pendekatan akidah, ya. Akidah itu apa sih?
akidah itu adalah akad. Akad itu apa? Perjanjian, ya, perjanjian, ikatan. Nah, dalam perspektif atau pandangan akidah bahwa ibadah kita ini akan diterima oleh Allah itu karena 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah mabda. Apa itu mabda? Mabda itu adalah dasar. Ya, dasar. Jadi kita nih ibadah, dasarnya apa? Nah, kalau kita lihat sebagai orang Islam, ya ibadah itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran surat 51 ayat 66. Surat Az-Zariyat. Yang tadi saya sampaikan di awal, wa ma umiru ilal liya'budullah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilal liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu menjadi dasar. Ya. Nah, itu kalau secara umum. Misalnya kita nih ibadah, ada yang namanya puasa, misalnya yang sudah kita lewati. Apa dasarnya kok puasa itu 1 bulan? Harus ada dasarnya. Dasar itu kalau dalam ilmu fikih itu rujukannya ada yang namanya dalil yang qat'i, itu Al-Quran. Ada yang namanya dalil berdasarkan sunnah Nabi. Ya, itu rujukannya harus jelas. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu menjadi dasar. Ya. Jadi makanya kalau dalam ibadah enggak ada dasarnya, itu dianggap mengada-ngada namanya. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, termasuk di dalam hal bekerja. Bekerja bisa enggak bahwa bekerja ini dasarnya ibadah? Oh, ada. Ya. Kenapa? Tadi saya bilang segala gerak, langkah, aktivitas kita ini semuanya diawasi oleh Allah. Maka sayang kalau kemudian setiap gerak, langkah, aktivitas kita ini hanya sekedar untuk hidup di dunia saja, tidak ada niatan untuk karena Allah, maka menjadi sia-sialah hidup kita. Hanya sekedar numpang hidup dengan numpang makan. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, makan ini pun menjadi ibadah sebagai sarana ibadah. Tapi bagi orang-orang yang memang dia numpang hidup, ibadah pun menjadi sebagai sarana untuk hidup. Ya, kok bisa? Oh bisa. Ada orang yang berdakwah hanya sekadar untuk uang, ada. Ada orang yang berdakwah karena memang ingin untuk Allah, karena Allah, tidak karena untuk ini dan itu. Jadi itu tergantung kita yang menentukan sikap dari motivasi yang terdorong di dalam diri kita. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan dalam perspektif akidah itu harus ada dasarnya. Maka dalilnya jelas, rujukannya jelas, kita bukan mengada-ngada. Kalaupun kita hanya mendengar tidak mesti harus hafal, tapi memang ada rujukannya. Oh, ayat ini, hadis ini, sanadnya ini, matannya seperti ini, rawinya seperti ini. Rujukannya jelas. Bukan karena katanya. Oh, kalau menurut guru saya, itu enggak jelas itu namanya. Harus jelas rujukannya kepada Nabi. Yang kedua, bahwa dalam pandangan akidah, ibadah ini akan diterima oleh Allah, ini karena manhajnya. Manhaj itu apa? Manhaj itu metode. Yang disebut dengan metode di sini apa? Harus sesuai dengan syariat. Ya. Lihat saum yang dilakukan, syariatnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh saum ini tentang ibadah saum. Saum ini dari mana kita tahu bahwa saum itu tidak boleh makan dan minum? Itu karena ada rujukan. Dan kapan mulainya? Mulainya adalah sejak terbitnya fajar, ya, fajar putih, itu fajar sodik namanya. Nanti sampai terbenamnya matahari. Itu ada ketentuan yang jelas, rujukannya dijelaskan segamblang-gamblangnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita tidak perlu hafal, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu letaknya, tahu kita memang pernah mendengar jelas gitu kan. Bukan kata guru saya, bukan seperti itu. Tapi memang kita tahu, rujukannya jelas. Makanya ibadah kita akan diterima kalau kita nih metodenya benar, ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid. Makanya itu dalam ibadah ini bukan taklid tapi ittiba. Ittiba itu ngikutin apa yang dicontohkan, namanya ittiba. Makanya ada sebuah kalimat mantasabaha fahuwa minhu. Orang yang memang dia ngikut-ngikut, itu termasuk bagian daripadanya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ghoyah. Apa itu ghoyah? Ibadah itu punya tujuan, sama halnya motivasi. Motivasi itu punya motif, punya tujuan.
Ya. Jadi dalam ibadah itu punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau orang yang beriman dalam perspektif akidah, maka ibadah kita tujuannya apa? Limardotillah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap ini dan itu, tapi karena mendapatkan ridho Allah. Dan ridho Allah adalah puncak yang tertinggi yang memang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang kita lakukan harus benar, kemudian dasarnya harus benar, maka tujuan kita pun harus benar. Maka insya Allah ibadah kita diterima. Nah sebab itulah sahabat-sahabatku, maka ada kaitan dengan bekerja. Bekerja ini kalau kita ingin jadikan itu sebagai sarana ibadah, maka kerja kita harus benar. Jangan sampai gini kita ini teriak-teriak anti terhadap koruptor, kita sendiri yang korupsi. Apa yang dikorupsi? Waktu. Kalau kita nih kerja datangnya jam 8, ya kalau bisa sebelum jam 8 sudah datang. Ya, kalau memang pulangnya jam 5, ya minimal pas lah. Jangan sampai kurang. Apapun dalilnya, apapun alasannya. Kenapa? Kita nih tanpa sadar kita nih mengkorup. Kenapa? Ketika kita bekerja, Anda sebagai karyawan di BRI bekerja dan diupah oleh Bank BRI, oleh perusahaan, Anda bekerja untuk memberikan perhatian, mencurahkan segenap perasaan, pikiran, tenaga, ilmu. Anda digaji, ada hitungannya per hari berapa, per jam berapa, dan per bulan Anda dapat upah berapa. Maka kalau kemudian selama 1 bulan ini Anda melakukan urusan-urusan pribadi di luar untuk kepentingan perusahaan, maka itu adalah bagian daripada untuk mengingkari terhadap yang namanya yang sudah diamanahkan. Dalam konsep Islam memang harus benar. Dan ini mungkin agak sedikit saklek, agak sedikit kaku. Itu bagi orang yang tidak suka. Bagi orang yang suka tidak kaku. Kaku dan tidak, suka atau tidak suka karena kita nih hobi atau tidak, senang atau tidak, satu frekuensi atau tidak. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pemenuhan 3 aspek agar syarat itu terpenuhi, maka sesungguhnya Allah ini menciptakan kita, ya, menciptakan kita dengan segenap potensinya supaya kita ini bisa berpikir. Berpikirnya bukan saja dengan menggunakan otak, tapi berpikirnya juga dengan menggunakan nurani, sehingga ada nilai-nilai yang dilibatkan di dalamnya. Nah sebab itulah sahabat-sahabatku, kaitan dengan yang namanya akidah sebagai mabda, sebagai dasar dalam ibadah, maka yang namanya akidah itu gak boleh berdasarkan dengan hasil pemikiran. Gak boleh hasil pemikiran. Kenapa? Yang namanya pemikiran manusia ini terbatas. Makanya harus ada rujukan, dalil, mabda itu harus ada dalilnya, dasarnya. Nggak boleh berdasarkan perkiraan ilmu, apalagi filsafat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat 96 ayat 5, bahwa yang memberikan pemahaman terhadap ilmu kepada manusia ini Allah. Apa bunyinya? Allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa yang mengajarkan manusia tentang ilmu yang tadinya gak tahu menjadi tahu itu Allah. Makanya jangan coba-coba dengan ilmu kita mencari-cari, Tuhan ini segala macam. Enggak. Kita ini beriman pun anugerah Allah, bukan karena hasil pencarian kita. Jangan kemudian kita menganggap ini kan karena hasil saya, ini kan karena hasil saya, karena hasil saya. Maka dalam perspektif spiritualitas, hari ini pun Anda bertemu dengan saya ini adalah qadarullah, takdir Allah. Ya, memang manusia ada ikhtiar, tapi finalnya itu Allah yang menentukan. Wong tadi saja, mohon maaf kalau saya ini sedikit saya angkat, ini ketika jalan dari rumah ke sini, pemikiran saya itu ngisinya di kantor pusat. Ya, bukan di kantor mana-mana gitu kan. Saya biasanya nggak perlu pakai dijemput. Saya biasanya datang sendiri, tapi memang takdir Allah nggak pakai nanya itu saya sama panitia yang SMS saya, ya nggak pakai nanya, kok siap gitu kan dijemput. Padahal biasanya saya datang sendiri, tapi rupanya itu Allah yang menggerakkan hati. Oke, jalan. Rupanya kalau saya jalan ke sini sendiri dijamin nyasar, ya dijamin nyasar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kalau kita ini bergantung sama Allah nikmat. Ya, makanya lihat di tengah kondisi wabah kayak begini, orang kerja pakai sip, ya. Kalau saya nggak apa-apa pakai sip, kenapa? Sip, ya kan? Ini sip, ya kan? Mantap berarti kan? Jempol namanya sip.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau orang beriman tuh nggak ada yang namanya membuat kita nih kecewa. Dikasih musibah dia bersabar, ya, dikasih keuntungan dia bertawakal kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dikasih anugerah rezeki alhamdulillah, dikasih musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Makanya iblis bingung, udah. Setan tuh bingung, bukan mau kondisi kayak apapun, nah udah. Itulah orang beriman. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, kembali lagi kaitan dengan ibadah dalam perspektif akidah. Kita ini sebetulnya kalau kita merenung bahwa yang namanya kita ini ketika berada masih di alam ruh, ya, ketika kita masih berada di alam ruh, kita ini memang sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini memang sejatinya memang menggantungkan hidup kita kepada Allah. Kita nggak bisa lepas dari Allah. Dan cuman perjanjian itu dilupakan oleh kita ketika kita sudah lahir di dunia. Wah, apa dasarnya kok berani-beraninya Ustadz ngomong begitu? Saya ini bukan hanya asal bunyi, bukan hanya asal bicara. Itu dasarnya karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim, ya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Dan di akhiri ayat ini antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah, jangan sampai kemudian dia kelak di yaumul qiyamah dia mengatakan aku enggak ingat gitu loh. Apa yang pernah aku perjanjikan? Allah abadikan ini. Kita berada di alam ruh ketika kita yang belum lahir ke dunia, belum masuk di alam rahim. Kita ini sudah berjanji di hadapan Allah dengan pertanyaan, alastu birabbikum? Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita kemudian menjawab, qalu bala syahidna, sambil menyaksikan, ya betul Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, dan aku sami'na wa ata'na. Setelah di dunia kita lahir, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh pendidikan, terprovokasi oleh hal ini dan itu. Kemudian apa yang terjadi? Setan masuk, ya. Oh, jadilah kita aset. Apa itu? Anak setan. Ya, jadilah aset. Bukan aset bangsa, anak setan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jadi anak setan ya sudah, kita ini terprovokasi, ya. Untuk apa? Menjadi pengikutnya setan, namanya anaknya. Ya, ikut bapaknya, ikut orang tuanya, ikut ibunya. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini judul sangat luar biasa, ini tema yang diangkat. Ya, terima kasih Ustadz Harfan yang sudah ngasih tema, yang sudah ngasih judul tema luar biasa. Maka sahabat-sahabatku, supaya Anda tidak berat, supaya Anda ini tidak ada beban dalam hidup ini, memang betul, jadikan motivasi kerja ini sebagai ibadah. Kerja Anda berkualitas, kerja Anda bertanggung jawab, tidak ada yang kemudian Anda sepelekan, tidak ada yang Anda sia-siakan, bukan lagi memikirkan tentang uang. Oh, lihat di dalam Al-Quran bahwa kita ini oleh Allah dijamin kebutuhan kita. Nggak usah takut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah ini sudah jamin kebutuhan kita. Cuman Allah nggak jamin keinginan kita. Kita ini kebanyakan keinginan, lebih besar pasak daripada tiang. Ya kan? Kita ini banyak keinginan, ingin ini, ingin ini, ingin. Lihat tuh, orang gajinya waktu pertama kali masuk kerja cuma 5 juta. Handphonenya pakai handphone biasa, ya, yang bukan handphone yang canggih, handphone biasa aja, gitu kan. Begitu gajinya naik 7 juta, wow, beli yang Android. Androidnya masih yang biasa, gajinya 7 juta kan, mulai ngredit motor. Pusing dah pening-pening, nah, mulai gambar kunang-kunang, ya kan. Oh, nanti tambah pening lagi karena debt collector sudah datang, gambarnya bukan kunang-kunang lagi, burung gitu, muter di kepalanya. Nah, gambar burung. Sambil tuh mata sudah agak gelap-gelap, ya kan? Kenapa? Oh, karena ditagih, gaji nggak naik-naik, ya kan? Kemudian debt collector datang, apalagi gedor-gedor rumah bocor. Itu keinginan, wow, saya akan bahagia kalau ini rumah saya besar, kalau saya ini motor lunas pun tetap stres. Kenapa? Ya karena memang bergantungnya kepada materi.
Kita ini kerjanya akhirnya apa? Aduh, ngeluh mulu kemana-mana kerja, udah datang terlambat kerjanya, ya kan? Ditegur sama atasan siap saat, lama-lama ya itu perusahaan udah kesal juga, itu udah berhentiin aja dah. Karyawan gue udah model begini, udah gue cari aja yang lain. Tengah kondisi kayak begini cari karyawan gampang, ya. Jadi sahabat-sahabatku, kalau kita ini banyak perhitungan, nah itu kan perhitungannya materi ini kan. Yang namanya perhitungan itu kan otak kiri. Itu intelektual. Orang yang banyak hitung, ini ada sebuah kalimat nih. Ya, orang yang banyak berhitung dalam bekerja, ya, maka dia tidak akan mendapatkan hitungan lebih daripada yang dia perhitungkan. Ya. Kalau Anda menghitung misalnya kerja Anda, dia menghitung, saya kan kerja sehari itu berhitungnya hanya digaji 150.000. Dia berhitung, dia nggak mau lagi kerja lebih dari 150.000 nilainya. Maka perusahaan tidak akan menaikkan Anda. Perusahaan atasan Anda pasti nggak akan suka dengan Anda. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka ketika Anda banyak berhitung, hitung. Memang dalam ibadah ngitung perlu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu berhitung namanya. Itu tapi berhitung tentang sudah seberapa banyak amal kita, sudah berapa banyak bekal yang akan kita bawa untuk menuju negeri akhirat. Itu kalau itu bagus. Tapi kalau berhitung terhadap apa yang kita di dunia ini yang kita dapatkan, itu stres yang ada. Tapi kalau kita berserah kepada diri, ya sebagaimana ikhlas itu berserah diri kepada Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ibadah kayak saya ini dakwah, ceramah, orang mau mencemooh, orang mau tidak mendengarkan, orang yang kemudian menyudutkan, is no problem. Ya, kenapa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Jadi orang yang terbaik, umat yang terbaik itu yang menyampaikan tentang kebaikan, mencegah tentang kemungkaran. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kayaknya kurang lengkap kalau kemudian saya ini ngomong sendirian, ya. Karena di sini ada jamaah juga, ada sahabat-sahabat saya juga walaupun tidak banyak, tapi sahabat-sahabatku, saya ini agak senang juga kalau dialog, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain di seluruh Indonesia, kemudian Anda bisa berinteraksi dengan saya. Karena di sini cukup banyak juga, ada 22 pertanyaan, Masya Allah, ya. Cuman saya ini harus lihat nih cara lihatnya gimana ini, ya. Ini maklum, ini ustadznya ini masih gaptek ini. Oh, dibacain gimana nih? Wah, ini nih udah kebuka nih. Ya. Buka pertanyaan bisa sampai di sini. Oh, jika ada pertanyaan bisa di sini. Oh, bisa ini. Pertanyaan bisa nggak bertanya? Boleh. Gitu kan. Ada yang bertanya boleh nggak? Kemudian Ustadz, doa pergi bekerja untuk jihad memberi nafkah keluarga yang simple apa ya? Wah, ini ada pertanyaan, ya. Doa pergi bekerja untuk jihad memberi nafkah keluarga yang simple apa? Doanya gini, tolong perhatikan baik-baik. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya. Tawakaltu, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, Allah yang memberikan kekuatan. Nanti malaikat akan datang menghampiri kita, ribuan malaikat ikut mendoakan kita. Itu sahabat-sahabatku yang baik di seluruh Indonesia. Kalau Anda mau bekerja, keluar dari rumah, ya, Anda baca itu. Keluar dari kantor pun seperti itu. Nanti malaikat akan menjaga kita. Kenapa? Karena kita ini tidak ada daya dan upaya yang Allah berikan, kecuali hanya kekuatan Allah. Kemudian pertanyaan ini banyak sekali nih. Dari Epi Iwana, izin bertanya, apakah keberkahan suatu pekerjaan yang kita jalani selalu kita dapat setiap harinya, padahal di dalam lingkup pekerjaan tersebut ada hal yang tidak kita sukai, yaitu kantor cuek terhadap pengajian. Wih, mantap ini pertanyaannya. Ini Epi ini perempuan apa laki ya?
Oh laki ya, Mas Epi, Kang Epi, Bang Epi, bahwa yang cuek terhadap pengajian bukan berarti tidak ada perhatian. Kalau saya ini berhusnudzon saja, ya. Orang yang tidak ikut ngaji itu bukan berarti tidak cuek. Sekarang ini pengajian luar biasa dengan teknologi. Saat ini pun kita nih bisa mendengar pengajian, bisa di-relay di mana-mana. Kita nih bisa lihat handphone, ya ngaji. Oh, sambil bekerja kita ngedengerin pengajian gitu kan. Loh, luar biasa tuh. Tidak mesti memang kumpul di masjid. Memang yang bagus dikumpul di sebuah majelis. Namanya majelis itu kan tempat duduk. Nah, majelis taklim duduknya para ahli yang memang menuntut ilmu, termasuk orang ahli ilmu. Itu namanya majelis taklim. Tapi sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0, oh ini kan saya singgung. Kita memang banyak yang kemudian hal-hal terdisrupt. Kita ini kemudian tertutup, yang ini kemudian berubah, yang ini berubah, dan kita ini harus berubah juga. Kalau kemudian kita tidak mengikuti kondisi zaman now, kita hanya mengikuti zaman kuno, ya. Itu kemudian kita akan tertinggal. Nah, sebab itulah saya yakin dengan husnudon saya, mereka tidak cuek terhadap pengajian. Dan bagaimana caranya untuk berkah? Yang memberikan keberkahan itu hanya Allah. Maka caranya ketika Anda, supaya pekerjaan Anda menjadi berkah, setiap Anda mendapatkan penghasilan, selain yang pokok harus Anda keluarkan yaitu zakat, Anda bersedekah. Kalau sedekah kan tidak dipaksa, tapi kalau zakat dipaksa. Tentu ada yang namanya haulnya, ada yang namanya nisabnya, ya, ada syarat ketentuan berlaku. Begitu ya, Mas Epi, ya. Kemudian nah lagi nih, banyak sekali nih yang bertanya nih. Cuman tulisannya kecil-kecil nih. Ada lagi Mas Nur Sandi, terkait kesibukan bekerja karena tuntutan perusahaan, saya tanya mengenai ibadah mana yang kita utamakan bila tiba waktu sholat. Oh, tadi saya sudah bahas. Ibadah ini ada dua, ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Dan ibadah ghair mahdoh dengan ibadah mahdoh ini harus alignment, harus saling menguatkan, harus selaras. Ya, jangan sampai begini, kita ini waktunya sholat, kita memang kan sholat itu ada waktunya, nggak bisa kita ini sholat asar dilakukan di sholat zuhur, itu kecuali ada zarurat. Ya, kalau lagi bekerja kita di situ nggak ada sesuatu yang darurat, kecuali memang yang darurat itu begini. Walaupun pada waktu tertentu, karena kan ada syarat yang memang harus dipenuhi orang yang melakukan rusuh itu, ya, keringanan itu. Ya, satu yang paling utama itu melakukan perjalanan safar. Tapi ada orang yang tidak melakukan safar pun boleh mendapatkan rusuh. Apa itu? Contoh kayak profesi dokter, ahli bedah. Ya, ahli bedah itu ketika dia membedah, mengoperasi pasien, begitu mengoperasi yang sudah ditentukan 1 jam, waktu sholat udah habis. Nah, ini waktu sholat kan harus awal waktu. Ini saya dosa kalau nggak saya sholat. Ya, operasi ditinggal. Kan ini orang ini nggak ada yang nungguin. Itu dokter sholat semua. Dijamin itu pasien insya Allah dengan izin Allah mati. Ya, apalagi itu operasi jantung. Jantungnya udah dikeluarin, ya kan? Bahaya kan? Nah, makanya ini ada rukhsah. Ini kalau kerja kayak di Bank BRI kan saya yakin nggak ada yang genting. Ya, walaupun kondisi saat ini kondisi yang gentingnya tidak segenting dokter, ya, tidak segenting dokter. Masih bisa dilakukan sholat. Justru malah sholat itu kalau Anda buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikan bahwa yang namanya sabar dan sholat sebagai solusi. Tuh, sarana untuk mencari pertolongan. Maka jangan kita lupakan waktunya sholat, wahai karyawan BRI seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Iya memang seluruh dunia kan BRI kan. Seluruh Indonesia waktunya sholat. Ya. Tentu kan harus ada yang jaga. Itu kan kalau yang jaga ya gantian. Jangan ditinggalkan semua. Nanti kalau ditinggalkan semua tiba-tiba ada maling masuk. Nah, ini sholat semua soalnya kan. Karena ustadznya nyuruh sholat pada waktunya. Nggak ada yang jagain di tempat, di depan security-nya ikut sholat di sini. Ya kan lagi sholat nggak boleh tengok kanan tengok kiri. Akhirnya apa? Itu kantor digondol maling.
Ya, harus sesuaikan. Jadi kalau mana yang lebih dahulu, ya tentu saya yakin tanpa dijawab pun sudah tahu jawabannya. Ya, disesuaikan. Ini sampai jam berapa? Kayaknya waktunya habis ya. 3 menit lagi. Oh, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengangkat masalah bagi negeri kita Indonesia dari rundungan dari kungkungan COVID-19 dan juga dari masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan Indonesia tetap berkibar, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap menjadi luar biasa, dan khususnya BRI, kita semuanya kaum muslimin muslimat tetap dalam kondisi iman, Islam, ihsan, dalam keistiqomahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.